Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentius Nathanael Pedo dengan NIM 2023-42023. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas 2 literasi digital. Kasus pertama yang saya ambil itu tentang kasus Indra Kents dan penipuan binomo. Dimulai ketika Indra Kents atau seorang influencer mempromosikan Binomo sebagai platform trading legal di Indonesia. Dia mengiming-imingi atau menjanjikan keuntungan besar bagi penggunanya. Dia menggunakan media sosial untuk menarik banyak orang agar bergabung, mengklaim bahwa aplikasi ini aman dan sah. Namun, setelah penggunaan Binomo, banyak pengguna justru mengalami kerugian signifikan. Laporan dari para korban membawa kasus ini ke ranah hukum pada tahun 2022 dengan tuduhan penipuan, penyebaran informasi palsu, perjudian online, dan pencucian uang. Cara Indra Kents meraup keuntungan adalah dengan memperlihatkan cara bermain aplikasi Binomo yang sudah dimanipulasi sehingga terlihat selalu menguntungkan. Orang yang tergiur kemudian mengunduh aplikasi Binomo dan mendaftar untuk bisa bermain opsi biner dengan melakukan deposit sejumlah uang. Namun, bukannya untung tetapi mereka buntung lantaran terus merugi dan tidak seperti yang dijanjikan Indra. Saat ditelusuri, ternyata aplikasi opsi biner itu ilegal dan tidak terdaftar di semua media sosial. Setelah itu, penyidik Bareskrim Polri memanggil Indra Kents untuk diperiksa. Namun, saat itu Indra Kents beralasan tengah berobat di Turki. Setelah ditunggu beberapa waktu, akhirnya Indra Kents pulang dan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim pada 24 Februari 2022. Nah, bisa dilihat di sini berita diambil dari kompas.com. Nah, ini perjalanan kasus Indra Kents hingga divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Proses hukumnya, dakwaan yang diberikan terhadap Indra Kents adalah pasal 27 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau informasi palsu yang dapat merugikan konsumen. Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran informasi bohong yang dapat menyesatkan publik. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian online, dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Kemudian ini proses hukum dalam kasus Indra Kents dimulai setelah laporan dari para korban yang mengakui tertipu dalam investasi Binomo. Yang kedua, polisi kemudian melakukan penyidikan dan menetapkan Indra sebagai tersangka pada Februari 2022. Yang ketiga, setelah beberapa bulan pemeriksaan dan persidangan, pada November 2022, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar kepada Indra Kents. Lanjut ke kasus yang kedua. Kasus kedua ini diambil dari berita Republik Merdeka online yang berjudul "Hati-hati, rekam jejak digital jadi patokan SDM atau sumber daya manusia dalam merekrut karyawan." Isi dari berita ini itu anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Nurul Arifin, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengelola rekaman jejak digital mereka. Dalam diskusi daring bertema literasi digital untuk masyarakat, hati-hati rekam jejak digital. Nurul menekankan bahwa jejak digital dapat mengungkap banyak hal tentang diri seseorang. Informasi yang berasal dari aktivitas daring dapat dilacak, dianalisis, dan digunakan untuk membangun gambaran profil yang sesuai dengan lokasi, kelompok sosial, perilaku, dan minat individu. Jejak digital yang tersimpan secara permanen di internet, baik unggahan positif maupun negatif, sering dijadikan acuan oleh perusahaan dalam menyeleksi kandidat karyawan. Indikator yang dapat
Diperhatikan antara lain kalimat yang sering diunggah, foto-foto, interaksi yang dilakukan, serta lingkaran pertemanan calon karyawan. Berdasarkan riset YouGov yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, 1 dari 5 penyedia pekerjaan akan menolak pelamar karena perilaku mereka di media sosial. Untuk melindungi rekam jejak digital, itu yang pertama, pintar dalam menggunakan internet. Selalu pikirkan ulang sebelum mengunggah sesuatu di media sosial agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hindari mengunggah informasi sensitif seperti nomor KTP, PIN, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, tanda tangan, dan sebagainya. Yang kedua, kuat dalam hal keamanan. Pastikan membuat password yang sulit ditebak dan tidak membagikannya ke orang lain. Pengguna juga disarankan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk menjaga keamanan akun digital mereka. Yang ketiga, periksa ketersediaan informasi pribadi di internet. Masukkan nama Anda di kolom pencarian dan lihat apakah ada identitas Anda di dalamnya. Jika ada, pertimbangkan untuk menghapusnya atau menghubungi pengelola data untuk meminta penghapusan. Kesimpulan dari 2 berita ini itu menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan literasi digital di era internet. Kasus pertama yaitu penipuan investasi oleh Indra Kents melalui promosi aplikasi ilegal Binomo. Memperlihatkan bagaimana manipulasi informasi digital dapat digunakan untuk menipu masyarakat secara luas, yang berujung pada proses hukum yang sangat berat. Sementara itu, kasus kedua menyoroti risiko dari rekam jejak digital yang tidak dikelola dengan bijak, yang dapat merugikan individu dalam aspek sosial maupun profesional. Keduanya mengajarkan bahwa masyarakat harus cerdas, kritis, dan berhati-hati dalam aktivitas digital, baik saat menerima informasi maupun saat membagikan data pribadi. Literasi digital dan pemahaman hukum menjadi kunci utama dalam membangun perlindungan diri di ruang digital. Sekian presentasi atau penyampaian berita dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.